Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini Selasa ketiga, sekarang kita melanjutkan kajian kita Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnah wal Jamaah, buku yang berisikan 11 prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah ta'ala. Sekarang kita melanjutkan, kalau halamannya sama 29, kalau halamannya sama, Usulu Aqidati Salafis Salihi. Usul jamak dari aslun, usulun jamak dari aslun, aslun aslani usul, artinya prinsip-prinsip atau pokok-pokok, prinsip-prinsip atau pokok-pokok akidah as-salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi as-salafus salih dikenal juga dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inna ahlus sunnati wal jamaati, sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sairina ala nahjis salafis salihi, as-sairina yang berjalan ala nahjis salafis salihi, di atas jalannya as-salaf as-salih, yasiruna ala usulin thabitatin wa wadihatin fil i'tiqadi wal amali was suluki. Yasiruna, mereka berjalan, yasiruna, mereka berjalan, ala, di atas, usulin, pokok-pokok, sabitatin, yang kokoh, wawadihatin, dan gamblang, fil i'tiqadi, di dalam bab akidah, wal amali, dan amaliyah, wassuluki, dan perilaku. Wahadihil usulu, dan pokok-pokok ini mustamidatun, bersandar, min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah ta'ala, wa kullu ma sahha, ulangi lagi, mustamidatun, bersandar, min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah ta'ala, wa kulli, ya, bukan wa kullu, karena wawunya wa'ataf, wa kulli ma sahha, dan setiap apa yang sahih, min sunnati rasulihi, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutawatiran kana au ahadan, secara mutawatir atau secara ahad, wa bifahmi salafil ummati, dan dengan pemahaman salafil ummah, minas sahabah, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in, wa man tabi'ahum, dan siapa yang mengikuti mereka, bi ihsanin, dengan baik. Jadi ini muqaddimahnya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu orang-orang yang berjalan
di atas jalannya para salafus soleh. Mereka itu berjalan di atas prinsip-prinsip pokok-pokok yang kokoh, prinsip-prinsip atau pokok-pokok yang kokoh, tidak goyah, tidak labil, sabitah, kokoh, wawadihah, gamblang, wawadihah, gamblang, jelas, terang. Bagaimana tidak kokoh, bagaimana tidak gamblang. Prinsip-prinsipnya tersebut bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis sahih, baik hadis secara mutawatir ataupun ahad, intinya sahih. Kemudian bersandarkan kepada pemahaman as-salafus soleh, yang tidak lain adalah para sahabat, tabi'in, dan para pengikut mereka yang baik. Maka menenangkan kita bahwa pokok-pokoknya, bahwa prinsip-prinsipnya yang kita berjalan di atasnya benar-benar kokoh, benar-benar kuat, nggak labil, nggak goyah. Kemudian sedikit kita lebarkan pembahasan, kenapa penulis ketika mengatakan dan bersandar kepada hadis sahih kemudian disebutkan baik mutawatir atau ahad. Kenapa nggak cukup bersandar kepada hadis sahih titik, tapi disebutkan baik mutawatir atau ahad? Barangkali penyusun kitab ingin menyampaikan kepada kita perkembangannya ada pemahaman yang keliru. Mereka memahami hadis yang disandarin untuk akidah itu harus mutawatir saja. Adapun kalau ahad tidak boleh disandarin akidah. Ini kaedah yang batil. Gak pernah ada sejak zaman dahulu kala. 4 madhab yang sangat populer memiliki kaedah ini, bahwasanya hadis-hadis yang disandari untuk perkara akidah harus hadis mutawatir. Gak pernah ada, gak pernah dikenal pada zaman ulama 4 madhab, atau ditarik ke belakang lagi sampai zaman sahabat gak kenal kaedah ini. Contoh yang gampang, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diutus Nabi ke Yaman seorang diri, menyampaikan apa? Menyampaikan perkara-perkara akidah. Innakum sata'ti qauman min ahlil kitab, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka pertama yang kamu seru adalah syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, dan seterusnya. Kalau mereka sudah paham, ajari mereka sholat. Kalau mereka sudah menunaikan, ajari mereka agar zakat. Ini perkara-perkara akidah. Dan Mu'adz bin Jabal seorang diri. Karena yang menyampaikan seorang diri, maka hadisnya kategorinya ahad. Kalau tidak boleh dijadikan sandaran akidah, niscaya Nabi tidak akan mengutusnya seorang diri. Tapi Nabi mengutusnya seorang diri, sehingga hadisnya kategorinya ahad. Sehingga orang yang membuat kaedah hadis mutawatir, hadis ahad tidak boleh dijadikan sandaran dalam akidah, secara tidak langsung menuduh Nabi. Kenapa engkau mengirim Mu'adz bin Jabal seorang diri sehingga hadisnya ahad? Makanya kami nggak mau mengambil di dalam perkara akidah, secara tidak langsung menuduh Nabi. Jadi ini barangkali yang dikehendaki oleh muallif. Kenapa ketika menyebutkan prinsip-prinsip ini bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, baik mutawatir ataupun ahad, enggak dipermasalahkan mutawatirkah atau ahadkah, intinya hadis yang sahih. Dan kalau untuk perkara akidah harus hadis mutawatir saja,
akan terlalu banyak perkara-perkara akidah yang harus kita buang. Rukun iman itu sandarannya hadis ahad. Ya, hadis itu hadis Umar bin Khattab. Apakah kita akan membuang rukun iman yang ada 6, rukun Islam yang ada 5 karena sandarannya hadis ahad? Jadi akan menghancurkan syariat. Maka itu kaidah baru, gak pernah ada sejak zaman dahulu kala, gak pernah ada. Naam, kita lanjutkan. Fa usuluddini, fa artinya maka, fa usuluddini maka prinsip-prinsip agama, qad bayyanaha telah menjelaskannya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayanan syafiyan, penjelasan yang memadai, penjelasan yang mencukupi. Prinsip-prinsip agama, pokok-pokok agama, Nabi telah menjelaskannya dengan penjelasan yang mencukupi. Falaisa li ahadin, falaisa maka tidaklah li ahadin bagi seseorang ayyuhditha untuk membikin-bikin fiha di dalamnya syai'an sedikit pun, sesuatu pun ya, syai'an sesuatu pun, wa yas'ama dan meyakini annahu minaddin bahwasanya ia bagian dari agama. Kenapa tidak boleh ada orang bikin-bikin di dalam masalah prinsip-prinsip pokok-pokok agama? Soalnya Nabi telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat jelas, sangat mencukupi. Maka nggak boleh ada orang bikin-bikin perkara baru dan meyakininya itu bagian agama. Nggak boleh. Wong telah sangat jelas, sangat gamblang dari Nabi. Walihada, untuk ini tamassaka sekalian belajar dapat faedah bahasa ya. Tamassaka wazannya tafa'ala, wazannya tafa'ala. Walihada, untuk ini tamassaka berpegang teguh ahlus sunnah wal jamaah bihadil usul, dengan pokok-pokok ini. Wajtanabu dan mereka menghindari, wajtanabu dan mereka menjauhi al-alfadha, lafaz-lafaz. Alfaz jamak dari lafzun, lafzani, alfaz. Qalamun, qalamani, aqlam. Torfun, torfani, atrof. Nurun, nurani, anwar. Wajtanabu dan mereka menjauhi al-alfadha, lafaz-lafaz al-mubtadi'ata yang bid'ah. Waltazamu dan mereka berpegang teguh bil alfadhi syar'iyyati, dengan lafaz-lafaz syariah. Wa min huna, dari sini apa bacanya? Yang berikutnya bacanya apa? Wa min huna, dari sini bacanya apa yuk? Bacanya fahum. Bacanya fahum. Kan ini bisa saja fahima, memahami, berarti satu kata. Dan ini kalau kita lihat konteksnya bukan fahima, tapi ini dua penggal, fa dan hum. Wa min huna, dan dari sini fahum maka mereka al-imtidadu, kepanjangan, al-hakiki yang sejati, lis-salafis salih, untuk as-salafus salih. Sekarang begini,
Jangankan usul-usulnya, perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara yang prinsip, tidak menenangkan kita. Gak mungkin. Perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara yang prinsip sangat menenangkan kita. Sandarnya jelas Al-Quran dan hadis yang sahih. Wong masalah lafaz-lafaz saja, Ahlussunnah wal Jamaah menghindari lafaz-lafaz yang dibikin-bikin. Padahal sekedar lafaz, ya, sekedar lafaz, sekedar istilah, Ahlussunnah wal Jamaah menghindari. Sekedar lafaz, sekedar istilah-istilah, Ahlussunnah menghindari lafaz-lafaz yang dibikin-bikin, padahal sekedar istilah. Lalu bagaimana dengan perkara yang pokok, yang prinsip, jauh dari bikinan-bikinan, jauh dari bikinan-bikinan. Nah, begini, misalnya kita satu tim telah membuat rumusan-rumusan. Kita satu tim kerja nyata akan berjuang di suatu daerah, KKN, kuliah kerja nyata ya, satu tim. Ayo kita bikin rumusan-rumusan apa yang akan kita sepakati, 1, 2, 3, 4. Sudah disepakati, ini istilahnya apa nih? Istilah seringkali nggak penting, yang penting isinya. Nah, untuk bicara masalah agama, Ahlussunnah wal Jamaah, masalah lafaz-lafaz, istilah-istilah saja nggak mau bikin-bikin sendiri. Apalagi yang merupakan ajaran pokok atau prinsipnya, maka jauh dari bikin-bikin sendiri. Maka sangat menenangkan kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah sangat menenangkan kita, sehingga mereka yang berbuat demikian merupakan kepanjangan yang hakiki dari as-salafus saleh, kepanjangan yang hakiki, nyambung sampai tabi'ut tabi'in, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai nabi. Memang demikian, nggak ada bikin-bikin sendiri, asli semuanya. Maka fahum al-imtidad al-hakiki, maka mereka adalah kepanjangan yang sejati lis-salafis saleh, untuk as-salafus saleh. Sekarang al-aslul awal. Nah, sebelum kita lanjut, kalau kita menguasai kitab ini, yaitu 11 prinsip, maka akan sangat menguatkan akidah kita, termasuk akan membentengi kita dari syubhat-syubhat. Maka harus dihafal, harus dikuasai. Dan alhamdulillah saya sudah hafal 11 prinsip dalam kitab ini. Yang pertama, mengimani rukun iman dengan benar. Yang kedua, mengetahui kandungan keimanan, ma musammal iman. Yang ketiga, tidak mudah-mudahnya mengkafirkan muslim lainnya. Kemudian yang keempat, sikap Ahlussunnah di dalam nususul wa'di wal wa'id. Kemudian yang kelima, mempercayai karomah para wali. Karomah itu apa, wali itu apa, harus jelas, kemudian dipercayainya. Yang keenam, masalah al-wala dan al-bara harus ditempatkan secara tepat. Yang ketujuh, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fit talaqi wal istidlal, mengetahui metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam talaqi dan istidlal. Talaqi ngambil ilmu, istidlal ngambil dalil. Yang kedelapan, wujubu ta'ati wulati umuril mu'minina bil ma'ruf, wajib taat terhadap pemerintah atau amir muslimin dengan cara yang baik. Yang kesembilan, mauqif ahli sunnah fi ahlil bid'ah wal ahwa, sikap ahli sunnah terhadap ahlu bid'ah dan ahlu ahwa. 10, mauqif ahli sunnah fi ahlil bait wal khalifah was sahabah, sikap ahli sunnah wal jamaah kepada ahlul bait, khulafaur rasyidin dan sahabat. Yang terakhir, yang ke-11, mauqifu ahli sunnah fi suluki wal akhlaq, sikap ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah suluk, perilaku dan akhlak. Nah, ini harus dikuasai, maka menguatkan kita di dalam beragama dan menjadi benteng kita, gak gampang masuk angin, kena apa syubhat beriang, kena syubhat demam, bingung. Enggak,
maka harus dikuasai, ya. Gak gampang meriang. Ada saudara kita yang awalnya belajar dan merasakan kenikmatan beragama dengan manhaj yang jelas ini, tetapi nggak kokoh, nggak kuat. Katanya mau jalan-jalan dulu, jalan-jalannya kebablasan, bingung, nggak bisa balik, nggak bisa kembali. Nah, harus kokoh, harus kuat, ya. Kita lanjut. Jadi tadi 11 yang tadi saya sebutkan itu yang akan kita kaji, ya. 11 yang tadi disebutkan itu yang akan kita kaji. Kitab ini menyebutkannya 11. Nanti kalau kita melihat kitab yang lain ada yang cuma 8. Kalau kita melihat kitab yang lain ada 10. Kalau kita kitab yang lain ada yang 7. Beda-beda. Tapi sesungguhnya substansinya sama. Substansinya sama persis. Kenapa mereka cuma 8? Ya karena ada 2 prinsip atau 3 prinsip yang digabung jadi satu. Intinya substansinya sama. Dan kalau kita menguasai kitab ini, kita mau buka kitab akidah apapun tidak lepas dari tema-tema ini. Mau buka kitab Asy-Syariah, Syekh Al-Ajuri, ya pembahasannya tema-temanya gak lepas dari ini. Mau buka kitab misalnya apa, Kitab Tauhid yang dikaji di sini hari Ahad kedua yang ditulis Syekh Muhammad At-Tamimi, itu tentang akidah iman kepada Allah saja. Prinsip yang pertama, mengimani iman dengan benar, itu pun iman kepada Allah saja. Kemudian misalnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, tema-temanya bagian dari 11 ini. Tema-temanya bagian dari 11 ini, dan hanya 2 prinsip atau 3 prinsip yang diambil di dalam buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jadi gak akan lepas dari 11 prinsip ini, gak akan lepas. Makanya harus dikuasai. Alhamdulillah hari ini kita bergembira dari kemarin sebenarnya, ya. Alhamdulillah ala mauti aduwil Islam wal muslimin raisi Rafidah. Jadi kita senang dengan matinya musuh Islam, musuh kaum muslimin, Dedengkot Rafidah di Indonesia. Dan kita hati-hati, dia pintar sekali ahli komunikasi. Beberapa teman saya kebawa, dan di antara teman-teman yang kebawa ini dulunya satu kamar waktu di pesantren, termasuk yang pernah membuat saya bingung. Akhirnya tidak makan 3 hari, saya nggak mau sekolah, nggak mau makan, maunya di kamar tok, bingung. Sekarang baru tahu, oh dia ternyata Syiah. Jadi saya pulang ke kamar, di dalam kamar ada buku putih lebih gede dari ini, buku putih lebih gede dari ini. Judulnya Akhirnya Kutemukan Kebenaran. Masya Allah, judulnya bagus sekali. Akhirnya Kutemukan Kebenaran. Subjudulnya Perjalanan Seorang Syi'i yang telah bertobat dari Sunni, kurang lebihnya begitu. Saya agak lupa subjudulnya seperti itu. Saya baca dari halaman awal, terdorong untuk harus baca terus sampai hatam. Setelah hatam pusing karena kita nggak ada benteng gimana mengkonternya, sementara isi-isinya kita mendapatinya sangat ilmiah. Waktu itu kita mendapatinya sangat ilmiah dengan dalil-dalil, bahkan Bukhari Muslim. Wah, masa ini buku salah? Tapi kok semuanya bertentangan dengan akidah yang selama ini saya dapatkan. Wah, karena gak dapat pegangan, gak ada tempat sandaran, hanya bingung, gak mau makan, gak mau sekolah, udah di kamar tok. Apa yang menjadikan saya terbebas, sembuh? Ini buku tak pegang begini, tak lempar, saya gak mau sakit. Jadi bukan karena tahu bagaimana mengkonter menjawabnya, tapi karena pusing, gak bisa mengkonter. Akhirnya tak buang, tak lempar di dalam kamar, saya gak mau sakit, sekolah seperti biasa. Nah, karena gak ada benteng,
Nah, teman saya yang saya duga naruh buku ini sekarang jadi ketua Ijabi Tasikmalaya. Ketua Ijabi Tasikmalaya. Kemudian temannya lagi yang satu kamar dengan saya, kakak kelas tapi menggemparkan satu pondok. Karena ketika diskusi kelas 6 waktu itu yang diundang Pak Hidayat Nur Wahid, waktu itu kan dia pakar Syiah Indonesia. Kemudian ini tampil berdiri membantah-bantah apa yang dia sampaikan dengan sedemikian hebatnya, membantah-bantah karena telah baca bukunya sedemikian rupa, banyak dia baca, maka menggemparkan satu pondok yang akhirnya pimpinan pondok memutuskan waktu itu mulai sekarang buku-buku terbitan Mizan dilarang. Maka sejak saat itu buku-buku terbitan Mizan dilarang. Gak tahu kalau sekarang. Ya demikian. Jadi saya maksud cerita semacam ini penting, menguasai prinsip-prinsip pokok-pokok agama itu penting sekali. Sedikit cerita ini kan, kalau antum sama para ustadzah bersyukur tidak mengalami benturan-benturan yang semacam ini. Saya mengalami sampai pada kondisi nggak mau mengucapkan Allah, mau mengucapnya Tuhan. Kita terima kasih sama Tuhan. Jadi nggak mau Allah. La ilaha illallah saya terjemahkan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tuhan yang pertama T-nya kecil, Tuhan yang kedua T-nya besar. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ketika perpulangan pondok, bapak saya bingung. Kok kamu jadi gitu, Sin? Iya, ini penjelasan yang sangat bagus dari bukunya Nurholis Majid. Bukunya berjudul Islam, Doktrin dan Peradaban. Harga bukunya 70.000. Saya nggak kuat beli buku 70.000. Uang rata-rata sebulannya sisa hanya 10.000. Uang yang dikirim rata-rata sisa 10.000. 10.000 nanti untuk iuran kamar, iuran kelas, iuran kursus 2.000, 3.000, 1.500 sisa habis. Uang jajan aja nggak ada. Gimana bisa membeli buku 70.000 yang saya sangat senang sekali ini buku. Ini ngumpulin dikit-dikit terkumpul 12.000. 12.000 untuk ngopi itu buku, tak kopi itu buku mahal-mahal, tak kopi 12.000 dan saya baca menikmati sekali. Jadi di bawah alam filsafat itu kalau kita masuk ke dalamnya kayak puzzle. Tahu puzzle ya? Puzzle tahu? Apa sih bahasa antum puzzle? Puzzle ya? Ya puzzle. Jadi klop, kalau klop, wah bener, klop, wah dapatan kebenaran. Jadi kebenaran itu dapatan dari awang-awang, dari pemikiran. Wah selama-lama nggak jelas. Makanya kemudian mendapatkan manhaj yang jelas macam ini, bersyukur sekali. Ternyata beragama itu sederhana sekali, gamblang. Dan itu kalau kita baca kitabnya Syekh Salim Id Al-Ghilali, Limadha ikhtartu al-manhaj as-salafi, artinya kenapa saya memilih manhaj as-salafi. Di sana disebutkan beberapa penuturan oleh beliau muallif penyusun kitab. Di antaranya sebagian filsuf yang tobat, aku melalang buana kemana-mana mencari kebenaran. Ternyata kebenaran ada di depanku sendiri. Apa di depanku sendiri? Al-Quran dan hadis. Dari awal sudah ada di hadapannya. Tetapi aku habisan umur melalang buana mencari kebenaran. Ada lagi sebagian filsuf yang statementnya, ternyata beragamanya orang awam lebih mengasyikkan daripada beragamanya orang pintar. Itu kurang lebih demikian artinya. Orang awam berjalan dengan fitrahnya, beragamanya sederhana seperti itu. Sementara orang pintar dengan akalnya, pemikiran yang kemudian kebenaran itu kayak puzzle gitu ya, kemana-mana nggak jelas. Setelah dia tobat mendapatkan kebenaran,
ungkapannya seperti itu, statementnya seperti itu. Ternyata beragamanya orang awam itu lebih asyik daripada beragamanya orang pintar. Nah, ini kita ceritakan ngobrol ngalor idul kemana-mana, semoga ada manfaatnya, bahwasanya harus menguasai prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus. Nah, makanya kita kan wajibkan Selasa ketiga untuk kajian muadzaf, dan rasanya nggak terima kalau ada yang nggak hadir. Rasanya nggak terima kalau nggak ada yang nggak hadir. Soalnya saya pribadi mengalami perjalanan yang kayak gitu, kemudian mensyukuri luar biasa, kemudian ketemu kitab ini. Nah, ini kitab ini kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Jadi semacam ya penyesalan, tapi apa yang mau disesali? Takdirnya mendapatkan buku ini sekarang. Nah, ini yang gak hadir karena capek, yang lain ya dimaklumi. Ustaz Ridho termasuk yang capek sekali. Baru safar dari Bandung, tak ajak jalan-jalan di Pasuruan. Capek sekali kelihatannya, dari ini izin. Yang lainnya yang sakit semoga Allah sembuhkan. Tetapi yang gak ada uzur, gak ada berita, kita gak tahu. Sudah gak ada uzur, gak ada berita. Nah, al-aslul awwalu, prinsip yang pertama. Al-aslul awwalu, prinsip yang pertama. Al-imanu wa arkanuhu, iman dan rukun-rukunnya. Arkan jamak dari ruknun. Ruknun, ruknani, arkan. Al-imanu wa arkanuhu, iman dan rukun-rukunnya. Inna mu'taqidas salafis salihi ahlas sunnati wal jamaati fi usulil imani yatalakhasu fil imani wat tasdiqi bi arkanihi as-sittati. Itu pakai nun ya, salah cetak. Bi arkanihi as-sittati kama ahbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Jibril alaihi salam. Kenapa tidak fi hadis Jibril? Padahal dia mudhaf ilaih. Soalnya mamnu' min as-sarf. Fi hadithi Jibril alaihi salam, lamma jaa yas'aluhu 'anil imani. Inna, sesungguhnya, mu'taqidas salafis salihi, orang-orang yang meyakini as-salafus salih Ahlussunnah wal Jamaah fi usulil imani, di dalam masalah pokok-pokok keimanan, yatalakhasu terringkas fil imani, di dalam keimanan, wa tasdiki, dan keyakinan, bi arkanihi as-sittati, dengan rukun-rukunnya yang 6. Kama, sebagaimana, akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaro, memberitakan, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Jibril, di dalam hadis Jibril alaihi salam, lamma tatkala jaa datang, lamma tatkala jaa datang, yas'aluhu, bertanya kepadanya, hu kembali kepada Nabi, yas'aluhu, bertanya kepadanya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil iman, tentang iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairi wa syarrihi. Jawaban Nabi ketika ditanya malaikat Jibril, waktu itu malaikat Jibril berwujud dalam rupa orang, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, la yura atharus safar, tidak diketahui dari mana datangnya. Tiba-tiba ada di situ, menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Nabi, dan bertanya, ya wahai Muhammad, beritahukanlah aku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, ketika bertanya apa itu iman, ini jawaban Nabi.
antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi, antu'mina billahi, Anda meyakini Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rasulihi, rasulnya, wal yaumil akhiri, hari kiamat, wa tu'mina, dan meyakini bil qadari wa khairi wa syarrihi, dengan takdir baik dan buruknya. Ini hadisnya hadis ahad, hadis sahih tapi ahad, bukan mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir itu sangat sedikit. Bisa dikatakan seluruh hadis itu ahad, karena saking sedikitnya yang mutawatir. Yang mutawatir hanya sedikit, misalnya tentang masul khufain itu mutawatir, tentang bacaan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyi warahmatullahi, itu mutawatir. Apalagi yang mutawatir, yang mutawatir misalnya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu mutawatir. Dan yang lainnya cuma sedikit mutawatir, selebihnya ahad. Maka terkait di atas tadi, intinya hadis sahih, mutawatir atau ahad tidak dipersoalkan. Baik, fal imanu, maka iman, yakumu berdiri atau tegak gitu ya. Fal imanu, maka iman, yakumu berdiri atau tegak, ala hadil arkani, di atas rukun-rukun as-sittati yang 6 ini. Faida saqata, maka apabila jatuh, maka apabila saqata jatuh, minha darinya, ruknun satu rukun, lam yakun al insanu mu'minan albattata, lam yakun, maka tidaklah menjadi al insanu seseorang, mu'minan sebagai mukmin, albattata at all, sama sekali. Jadi harus meyakini rukun iman yang 6. Harus meyakini rukun iman yang 6. Gak boleh kurang satu. Fa'idha saqata minha ruknun, apabila jatuh satu rukun saja sehingga menjadi 5, enggak 6 tapi 5, maka tidak disebut mukmin. Jadi ke-6-6-nya harus kita yakini. Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Nah, mungkin sampai di sini kita memandang, oh sederhana seperti itu. Iya memang sederhana. Ya memang sederhana seperti itu. Tetapi kemudian di dalam prakteknya, orang yang larut dengan pemikiran-pemikiran yang sederhana ini menjadi bulat. Kita punya kawan lanjut studi di perguruan tinggi di Jakarta. Ketika ujian lisan dengan dosennya itu menggiring agar dia berpaham qadariyah. Jadi diajak bicara oleh dosennya dan digiring agar memiliki pemahaman qadariyah, menghilangkan takdir. Dan memang orang tokoh Mu'tazilah yang sangat terkenal, yang tidak lain gurunya Nurholis Majid, namanya Harun Nasution. Mungkin antum-antum gak dapat bukunya ya, yang era-era sekarang kan gak dapat bukunya. Tapi zaman saya dulu masih dapat bukunya, di mana-mana bukunya Harun Nasution. Saya baca itu bukunya Harun Nasution. Harun Nasution kan yang mengkader lahir Nurholis Majid, yang mengkader lahir siapa-siapa waktu itu ya, kerjasama dengan Menteri Agama ketika itu, orang liberal. Nah, Harun Nasution mengatakan tentang masalah takdir, kurang lebihnya ya, saya nggak apal persisnya. Beriman kepada takdir hanya akan menjadikan manusia mundur terbelakang, karena dia tersandra dengan takdir. Baru sekarang saya bisa mengkonter itu ucapan.
kalau dulu bisa membenarkan, beriman kepada takdir, bahwasanya semuanya telah Allah tetapkan, ini yang menjadikan manusia kemudian tersandra, nggak bisa berbuat, nggak bisa mengembangkan, karena buat apa, semuanya sudah ditakdirkan. Ketika itu mungkin saya membenarkan, tapi ketika mempelajari dengan sebenarnya, bukan begitu pemahaman takdir. Tetapi teman-teman digiring agar mengimani rukun iman 5 saja, yang keenam iman pada takdir dibuang. Makanya hati-hati kalau mau mengkuliahkan putra putri di perguruan tinggi, hati-hati. Kalau mau ngambil bidang agama, jangan sekali-kali di AIN, jangan sekali-kali. Kalau misalnya selain agama ya silakan saja gitu ya, mungkin teknik dan yang lainnya. Tapi kalau agama jangan sekali-kali, karena di sana sangat kuat sekali, sudah ditanamkan pondasinya oleh orang-orang Mu'tazilah yang dulu-dulu, dan pengaruhnya masih sampai sekarang. Ada Muqsid Ghazali, ada siapa namanya itu, Dalalah siapa, Ulil Absor Dolala, apa siapa lagi itu, banyak itu, luar biasa. Jadi hati-hati. Yang berikutnya kita lanjutkan, li'annahu faqada. Nah, kan kalau kita belum belajar nahwu atau sorof, orang bisa baca li'annahu faqad, dikiranya qad sungguh. Ini bukan qad sungguh, ini fi'il faqada. Li'annahu karena sesungguhnya dia faqada kehilangan ruknan, satu rukun, min arkanil imani, dari rukun-rukun iman. Fal imanu, maka iman, la yakumu, tidak berdiri atau tidak tegak, illa, kecuali, ala arkanihi tammatan, kecuali di atas rukun-rukunnya secara sempurna. Ada berapa? Ada 6. Disebut iman kalau dia berdiri di atas rukun-rukunnya secara sempurna. Yang ada 6, gak boleh kurang 1, gak boleh kurang 1. Dari sini kita bisa memahami kenapa Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau zakat. Sungguh akan aku perangi orang yang pada zaman Nabi mengeluarkan zakat 1 kambing dan sekarang tidak mau mengeluarkan, sungguh akan aku perangi. Ketika Umar radhiyallahu an mengatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapapun telah bersyahadat maka aman hartanya, darahnya. Kemudian Umar mengakui pemahaman Abu Bakar yang sedemikian dalam, bahwasanya zakat adalah salah satu rukun Islam. Ini bicara rukun Islam, maka nggak boleh jatuh dari yang 5 itu. Nah sekarang kita bicara rukun iman, 6-6-nya harus ada, nggak boleh hilang salah satunya. Nah, kama la yakumu al-bunyanu, kama sebagaimana, la yakumu tidak berdiri, tidak tegak, al-bunyanu bangunan, illa kecuali, ala arkanihi mutakammilatan, kecuali di atas rukun-rukunnya secara sempurna. Bangunan bisa gak berdiri sampai tinggi? Bisa ketika berada di atas rukun-rukunnya secara sempurna. Ketika secara konsep tiangnya harus 4, ya bikin 4, dibangun di atas 4 tiang. Kalau cuma 2 jomplang, cuma 3 jomplang, nggak kokoh, harus dengan 4 ya. Ketika secara konsep suatu bangunan ini besar lebar, harus ditopang dengan 8 tiang, ya harus dengan 8. Kalau kurang dari 8 nanti bisa roboh gitu ya. Sama dengan bangunan, demikian pula iman harus
tegak di atas 6. Kalau kurang 1 maka tidak bisa tegak. Wa hadhil umuru as-sittatu, dan perkara-perkara yang 6 ini hiya adalah arkanul imani, disebut dengan rukun iman. Fala yatimmu, maka tidaklah sempurna al imanu, iman, illa, kecuali biha, dengannya. Iman tidak akan sempurna kecuali dengan 6 rukun ini. La yatimmu, fala yatimmu al imanu, fala yatimmu, maka tidak sempurna al imanu, keimanan, illa, kecuali biha, dengannya, dengan rukun yang 6 itu. Alal wajhi sahih, ini digarisbawahi, ini garis bawahi, alal wajhi sahih, di atas sisi yang benar. Ini garis bawahi, ini penting sekali, alal wajhi sahih. Jadi beriman bukan saja kepada 6 rukun, bukan saja itu, tapi harus alal wajhi sahih. Masing-masing yang 6 diimani dengan cara yang benar. Alladzi, yang dalla, menunjukkan alaihi, kepadanya, alkitab was sunnah, kitab dan sunnah. Waman jahada, barang siapa yang mengingkari. Waman jahada, barang siapa yang mengingkari syai'an, sesuatu pun, minha, darinya, falaisa bimu'minin, maka bukan mukmin. Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama, 6-6-nya harus ada, nggak boleh kurang 1. Setelah 6-6-nya harus ada. Yang kedua, apa poin yang kedua? Alal wajhi sahih. Yang kedua, alal wajhi sahih, di atas sisi yang benar. Ada orang beriman kepada Allah, iya beriman kepada Allah. Gimana beriman kepada Allah? Ya Allah yang menciptakan, Allah kasih rezeki. Jawabannya itu saja. Yo, itu baru rububiyah. Itu baru rububiyah. Nah itu gara-garanya tidak alal wajhi sahih, ya, gara-garanya tidak alal wajhi sahih, tidak di atas sisi yang sahih, harus di atas sisi yang sahih. Pernah ada komunitas yang keliling-keliling dari masjid ke masjid itu kan, bawa kompor dan yang lainnya, masya Allah ya, semangat sekali. Itu sisi positif, semangat, masya Allah. Tetapi ada sisi yang kita mengkhawatirkan kepada jamaahnya, menyampaikan ini dan ini. Saya mendengarkan saja. Setelah selesai halakohnya, saya mencoba mendekat. Mas, tadi disampaikan ini. Saya boleh nanya ya mas ya? Oh iya, monggo. Kan orangnya sopan-sopan, masya Allah, luar biasa. La ilaha illallah, pengertiannya bagaimana mas? Tiada Tuhan selain Allah, jadi kita harus yakin Allah yang menciptakan, memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, gak ada selain Allah. Panjang lebar dan hanya sebatas rububiyah. Nah itu namanya tidak alal wajhi sahih, tidak di atas sisi yang benar. Jadi harus di atas sisi yang benar.